Salam, semangat pagi. Kembali kita membahas satu judul yang sangat akan memberkati kita. Apa itu? Sumber kebenaran. Diambil dari Amsal 16 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara-saudara terkasih, dalam menilai diri sendiri, kecenderungan kita sebagai manusia dalam membawakan suatu metode atau aturan atau rencana, ujung-ujungnya kepada dirinya sendiri yang berkata, aku sudah mengerjakannya dan itu benar, dan kamu harus ikutin aturan ini, kamu harus melihat ini sudah benar. Karena kecenderungan kita dalam menilai diri sendiri, saya bisa. Itulah dunia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia selalu berdiri untuk diri sendiri, keegoisannya. Dan ada berita kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Kabar baiknya bahwa manusia membutuhkan anugerah dan pengampunan dari Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus manusia dapat mengenal kebenaran yang sejati dan hidup dalam kebenaran. Tuhan menguji hati kita. Tuhan melihat hati kita. Kita tanpa sadar waktu kita berkata, aku yang benar. Sehingga terjadi konflik. Kita berkata, aku yang benar, kamu yang salah. Yang seorang berkata, aku yang benar. Semua cenderung kepada menilai diri sendiri bahwa saya yang benar. Tadi kita sudah katakan bahwa Tuhanlah sang pembenaran itu, sumber kebenaran itu. Paul David Tripp berkata tentang DNA. DNA dari dosa ialah keegoisan. Dosa membuat kita melihat segala sesuatu tentang diri kita. Dosa membuat kita selalu fokus kepada keinginan, kebutuhan, dan perasaanku. Dosa menutupi pandangan terhadap kebutuhan orang lain. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas tentang bahwa Tuhanlah yang menguji hati kita. Akan ada penghakiman yang nyata. Setiap kebenaran yang kita menurut kita benar akan teruji saat ada penghakiman itu. Apakah kita bisa berdiri tangguh atau jatuh? Saudara-saudara terkasih, ada 3 hal bagaimana sumber kebenaran itu akan memerdekakan kita di dalam kita mengambil keputusan, mengambil suatu tindakan. 3 hal itu akan bicara kepada apakah rencana ini selaras dengan kebenaran Allah. Kalau kita selalu membuat rencana dengan kebebasan yang Tuhan sudah berikan, berpikir dan melakukan suatu tindakan itu mengarah kepada kebenaran Allah, maka itu akan membawa suatu kedamaian. Ada suatu keharmonisan di dalam menyelesaikan masalah itu. Kedua, kita akan bertanya, apakah rencana ini jalan dalam kondisi kehidupan yang sebenarnya, nyata? Tidak kita paksa-paksakan supaya aturan ini kita kerjakan. Dan ketiga, apakah sikap saya dalam menyelesaikan atau membuat ini menyenangkan hati Allah? Inilah yang harus kita renungkan, bagaimana sumber kebenaran itu dalam kita bertindak. Karena penulis berkata, kebenaran yang berasal dari Allah yang dinyatakan melalui Yesus membebaskan manusia dari dosa dan kesalahan. Selamat menikmati kasih karunia dan pengampunan, sehingga nama Yesus ditinggi dimuliakan dalam setiap aspek kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.